semuanya, perkenalkan saya Farida Turjana dengan NIM 1903211000029. Saya berasal dari kelas Ekonomi Produksi Pertanian A, Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo, Madura. Di sini, saya akan menjelaskan terkait suatu jurnal internasional yang membahas terkait ekonomi efisiensi atau biasa yang sering disebut efisiensi ekonomi. Jurnal tersebut berjudul Economic Efficiency Analysis of Pineapple Production in Edo State, Nigeria, a Stochastic Frontier Production Approach. Seperti apa pembahasan saya? Next videonya. Oke, pada pembahasan kali ini yang pertama kali akan saya bahas adalah terkait latar belakang permasalahan dari jurnal ini. Pada jurnal, kita tahu bahwa penulis mengambil topik terkait pembahasan efisiensi ekonomi dari produksi nanas di Nigeria. Permasalahannya adalah kita tahu bahwa nanas adalah salah satu buah-buahan yang memiliki banyak peminat dan permintaannya besar. Nah, tapi Nigeria sendiri memiliki tingkat produksi nanas yang rendah. Hal ini disebabkan karena negara Nigeria belum bisa memanfaatkan potensi ekonomi dari nanas itu sendiri. Nah, kenapa hal demikian terjadi? Karena pertanian nanas di Nigeria ini masih dalam pertanian skala kecil, belum yang skala besar. Nah, di sini petani masih menanam nanas secara kecil-kecilan, belum dalam rangka yang untuk pemasaran keluar ataupun dalam jumlah permintaan yang besar. Nah, dari hal itu, dari rendahnya produksi dari nanas ini, itu bisa mengakibatkan adanya inefisiensi seperti itu. Oleh karena itu, penulis mengambil topik terkait efisiensi ekonomi. Nah, untuk membahas seberapa besar sih tingkat efisiensi ekonomi dari pertanian nanas di Nigeria. Apakah pertanian ini efisien di tingkat ekonominya ataukah gimana seperti itu. Nah, setelah kita membahas terkait latar belakang permasalahan dari jurnal, saat ini saya akan membahas terkait kajian teori atau teori-teori yang dipakai dalam menyusun jurnal dan melakukan penelitian ini. Nah, penulis menggunakan teori fungsi produksi COP12 Stochastic Frontier. Kenapa peneliti menggunakan ini? Berdasarkan pengetahuan yang saya dapat, fungsi produksi COP12 itu lebih simpel dari fungsi produksi Translog. Dan dalam penggunaannya, fungsi produksi COP12 ini lebih menghemat waktu dan tenaga serta dana juga ketika peneliti menggunakan ini untuk penelitian. Nah, untuk pendekatan fungsi produksi stokastik frontiernya yaitu YI sama dengan fungsi dari XIU beta dengan error term. Nah, error term sendiri itu dihasilkan dari PI min UI. Itu. Nah, YI ini adalah output, sedangkan XI ini adalah variabel-variabel dalam penelitian yang bisa mempengaruhi untuk variabel Y seperti itu. Nah, selanjutnya ada estimasi model fungsi biaya. Kenapa ada estimasi model fungsi biaya? Karena yang akan saya bahas selanjutnya adalah terkait efisiensi ekonomi dari pertanian nanas ini. Untuk rumusnya yaitu CI sama dengan G PI alfa eksponen dari VI plus UI. Dengan keterangan CI adalah total biaya input dalam proses pertanian nanas. PI adalah harga tiap-tiap inputnya. Nah, sedangkan eksponen dari VI plus UI ini, VI plus UI adalah error termnya. Nah, selanjutnya yaitu terkait model efisiensi ekonominya. Untuk efisiensi ekonomi itu rumusnya sendiri adalah C bintang per C. C bintang adalah rasio biaya produksi minimum, sedangkan C adalah produksi aktualnya. Nah, selanjutnya yang akan saya bahas adalah terkait metode penelitiannya. Pada metode penelitian ini terdapat 3 pembahasan yang akan saya bahas, yaitu lokasi penelitian, metode penarikan sampel, dan jenis datanya. Nah, di sini untuk lokasi penelitian, peneliti menggunakan 2 lokasi, yaitu Local Government Areas, Edo State, Esan West, dan Ovia South West, LCES. Nah,
Lokasi ini dipilih karena pada lokasi itu merupakan sektor produksi nanas terbesar di Nigeria, seperti itu. Selanjutnya adalah metode penarikan sampel. Untuk metode penarikan sampel di sini, penulis atau peneliti menggunakan metode purposive sampling. Karena apa? Pada daerah tersebut sudah ada petani-petani yang melakukan pertanian nanas, sehingga dengan sengaja petani tersebut dijadikan sebagai sampel untuk memenuhi data-data penelitian. Nah, selanjutnya adalah jenis data. Data di sini terdapat dua jenis, yaitu data sekunder dan data primer. Untuk data primer di sini peneliti mendapatkannya dari wawancara kuesioner terstruktur. Nah, peneliti menyebarkan kuesioner-kuesioner yang berisi beberapa pertanyaan terkait penelitian kepada responden, seperti itu, yaitu petani nanas di lokasi penelitian. Untuk data sekunder, peneliti mendapatkan data-datanya dari beberapa kajian-kajian atau literatur yang terpercaya. Nah, dalam subbab ini yang akan saya bahas adalah terkait metode analisis datanya. Metode analisis data di sini digunakan oleh peneliti untuk menganalisis seperti apa sih hasil dari data yang dia dapatkan, seperti itu. Nah, untuk mengolah data telah dijelaskan bahwa peneliti menggunakan aplikasi Frontier. Untuk analisis datanya, peneliti menggunakan fungsi produksi Cobb-Douglas Stochastic Frontier dengan fungsi produksinya, yaitu len Y sama dengan beta 0 plus beta 1 len X1 plus beta 2 len X2 plus beta 3 len X3 plus beta 4 len X4 plus VI min UI. Nah, len Y ini adalah bentuk len dari outputnya. Untuk X1 itu ada sucker, untuk X2 ada fertilizer atau pupuk, X3 itu ada tenaga kerja, dan X4 itu ada lahan pertaniannya. Sedangkan VI min UI ini adalah error termnya. Nah, setelah itu, karena kita akan membahas terkait efisiensi ekonominya, di sini kita juga ada fungsi produksi dari fungsi biayanya, seperti itu. Nah, seperti apa? Yaitu len P sama dengan alfa 0 plus alfa 1 len P1 plus alfa 2 len P2 plus alfa 3 len P3 plus alfa 4 len X4 plus alfa 5 len Q plus PI plus UI. Nah, untuk keterangannya, len P itu adalah bentuk len dari total price-nya. Nah, untuk alfa 0 itu adalah intercept-nya. Untuk alfa 1, alfa 2 sampai alfa 5 itu adalah model regresinya, koefisien regresinya. Untuk T1 itu adalah harga dari tenaga kerja. Untuk P2 itu adalah biaya rata-rata dari saker atau penghisap. Untuk P3 adalah rata-rata biaya untuk pupuk atau fertilizer, dan untuk P4 itu adalah biaya rata-rata dari lahan pertaniannya. Sedangkan len Q adalah len dari jumlah output yang dihasilkan dari pertanian nanas itu sendiri. Selanjutnya yang akan saya bahas adalah terkait hasil dan pembahasan pada penelitian ini. Terdapat beberapa tabel yang disajikan oleh peneliti. Salah satunya adalah estimasi model produksi Cobb-Douglas Frontier-nya. Nah, di sini sudah terdapat beberapa variabel, yaitu ada sucker, ada fertilizer, ada labor, dan ada farm size-nya. Nah, sudah ada koefisien dan T-ratio serta standar error-nya masing-masing. Untuk sucker itu memiliki koefisien min 0,18 dengan T-ratio min 1,51. Untuk fertilizer itu koefisiennya 0,08 dengan T-ratio 0,61. Sedangkan untuk tenaga kerja itu koefisiennya 0,17 dan T-rasionya 1,85. Untuk ukuran lahan itu 0,45 koefisiennya dan T-rasionya adalah 3,48. Nah, T-rasio ini pada farm size-nya itu signifikan pada alfa 1%. Untuk tenaga kerja itu signifikan pada tingkat alfa 5%
10%. Nah, di sini dari keempat variabel itu hanya variabel sakar lah yang memiliki hubungan yang negatif dan tidak signifikan. Karena apa? Di sini koefisiennya negatif. Negatif ini menandakan bahwa terdapat hubungan negatif, yaitu ketika input sakar ditambah 1%, maka akan terjadi penurunan input itu sebesar 0,18 itu. Sebaliknya, untuk fertilizer, tenaga kerja, dan luas lahan itu signifikan dan pengaruhnya itu berjalan lurus dengan penambahan input itu. Ketika input pupuk ditambah 1%, maka akan mengalami peningkatan output sebesar 0,08. Nah, untuk tenaga kerja, ketika tenaga kerja juga ditambah sebesar 1%, maka akan terdapat penambahan input nanas sebesar 0,17. Nah, untuk firm size-nya sendiri, ketika firm size ditambah sebesar 1%, maka akan mengalami penambahan input sebesar 0,45 itu. Selanjutnya yang akan saya bahas adalah estimasi fungsi biaya yang terdapat pada tabel 4. Di tabel 4 ini sudah tertera biaya rata-rata dari labor, saker, fertilizer, dan farmland-nya serta outputnya. Di sini hanya variabel fertilizer yang memiliki koefisien negatif dengan P-rasionya min 0,51. Artinya sama halnya dengan pembahasan sebelumnya, ketika average cost of fertilizer ini ditambah, maka terdapat pengurangan keuntungan gitu sebesar 0,03 seperti itu. Sebaliknya, ketika average cost of labor, average cost of saker, dan average cost of farmland-nya ditambah sebesar 1%, maka ini akan menunjukkan adanya peningkatan total biaya produksi sebesar 0,32, 0,06, dan 1,71% seperti itu. Nah, koefisien di sini ini yang dikatakan pada rumus yang tadi dijelaskan, ini yang dikatakan dengan alfa. Untuk konstanta ini alfa 0 yaitu 10,81 dan 0,06 itu alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa 4, dan seterusnya seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait technical allocative dan economic efficiency of pineapple di Nigeria. Di sini sudah tertera pada tabel 5. Di sini sudah terdapat level-level efisiensinya. Di sini ada beberapa level, yaitu 0,01 sampai 0,3, 0,31 sampai 0,4, 0,41 sampai 0,5, 0,51 sampai 0,6, 0,61 sampai 0,7, 0,71 sampai 0,8, 0,81 sampai 0,9, dan yang terakhir adalah 0,91 sampai 1%. Nah, di sini sudah terdapat standar deviasi, nilai minimum, maksimum gitu. Nah, sudah tertera juga technical efisiensinya seperti apa, ekonomi efisiensinya seperti apa, dan alokatif efisiensinya seperti apa. Namun di sini saya hanya akan membahas terkait ekonomi efisiensinya. Untuk pada tingkat efisiensi 0,41 sampai 0,5 itu terdapat 8 petani dengan persentasenya 4,6%. Nah, untuk tingkat efisiensi 0,51 sampai 0,6 itu terdapat 13 petani. Dan selanjutnya pada tingkat efisiensi 0,61 sampai 0,7 itu terdapat 57 petani. Sedangkan untuk tingkat efisiensi 0,7 sampai 0,71 sampai 0,8 itu terdapat sebanyak 57 petani. Sedangkan pada tingkat efisiensi 0,71 sampai 0,8 itu terdapat 76 petani. Dan sisanya sebanyak 21 petani berada di tingkat efisiensi 0,01
81 sampai 0,9. Untuk 0,9 sampai 1 di sini tidak ada petani yang mencapainya. Nah, berdasarkan tabel ini dapat dikatakan bahwa selanjutnya yang akan saya bahas adalah terkait tabel 5, yaitu technical, allocative, and economic efficiency by level of production. Nah, di sini sudah terdapat efisiensi levelnya, dimulai dari level 0,01 sampai level 0,3. Yang kedua ada level 0,31 sampai 0,4. Selanjutnya ada 0,41 sampai 0,5. Selanjutnya ada 0,51 sampai 0,6. Yang selanjutnya adalah 0,61 sampai 0,7. Selanjutnya ada 0,71 sampai 0,8. Yang selanjutnya ada 0,81 sampai 0,9, dan selanjutnya yang terakhir adalah 0,91 sampai 1. Di sini juga sudah tertera terkait mean, standar deviasi, minimum, maksimumnya. Nah, pada tabel ini sudah tertera juga efisiensi tekniknya, efisiensi ekonominya, dan efisiensi alokatifnya. Namun, saya akan membahas terkait efisiensi ekonominya saja. Di sini terdapat 8 petani yang memiliki level efisiensinya di 0,41 sampai 0,5. Sedangkan 13 petani berada di tingkat level efisiensi 0,51 sampai 0,6. Selanjutnya ada 57 petani yang berada pada level keefisienan 0,61 sampai 0,7. Selanjutnya ada 76 petani yang berada pada tingkat level efisiensi 0,71 sampai 0,8, dan 21 petani berada di tingkat level efisiensi di 0,81 sampai 0,9. Di sini sudah terdapat persentasenya juga, bisa disaksikan di layar. Nah, di sini dapat dikatakan bahwa sebanyak 43% petani itu memiliki ekonomi efisiensinya pada tingkat 0,71 sampai 0,8. Sedangkan 88% dari petani itu berada di tingkat efisiensi 0,61 ke atas. Artinya, sebagian besar petani efisien dalam berproduksi dengan efisiensi ekonomi yang tinggi seperti itu. Bisa dikatakan petani ini berada dalam keadaan efisien secara ekonominya seperti itu. Nah, pada tabel efisiensi ekonomi di sini terdapat nilai minimum sebesar 0,42 dan maksimum 0,87. Dari sini ini kita bisa mencari keuntungan efisiensinya dengan cara 0,42 dibagi 0,87 dikali 100%, sehingga didapatkan keuntungan sebesar 52% petani yang tidak efisien seperti itu. Nah, untuk bisa mengetahui penghematan biaya yang digunakan oleh petani, kita bisa menggunakan rumus 0,643 dibagi dengan 0,87 kali 100%, sehingga didapatkan penghematan biaya itu sebesar 26%, sehingga ketika petani itu berada di tingkat efisiensi ekonominya tercapai, sehingga petani dapat menghemat pengeluaran biaya sebesar 26% dari total biaya produksi itu. Selanjutnya saya akan membahas terkait kelemahan dan kelebihan dari jurnal yang saya review. Untuk kekurangannya, jurnal ini memiliki variabel-variabel yang rancu antara pada tabel 1 dan tabel 4-nya. Nah, di sini urutan variabelnya berbeda-beda. Apabila di tabel 1 variabelnya X1 ada saker, X2 ada fertilizer, X3 ada labor, dan X4 ada luas lahan, berbeda lagi pada tabel keempat. Pada tabel keempat ini, urutan-urutan variabel ini mendadak berubah seperti itu, sehingga ketika saya akan menganalisis, saya mengalami kebingungan dan agak sedikit rancu. Takutnya apa yang saya analisis ini salah dan berbeda. Takutnya variabel input 1 ternyata bukan variabel input 1 yang sebenarnya. Seperti itu. Untuk yang kelebihannya, jurnal ini membahas 3 konsep efisiensi sekaligus, yaitu technical efficiency, economic efficiency, dan allocative efficiency.
Dari sini kita bisa mengetahui secara keseluruhan inefisiensi kasusnya di jurnal ini di pertanian nanas di Nigeria. Kelebihan lainnya yaitu dalam segi isinya, peneliti menyajikan hasil dan pembahasan dalam bahasa yang cukup jelas, singkat, dan padat, tidak bertele-tele, sehingga mudah untuk pembacanya itu memahami maksud dari jurnal ini, seperti itu. Nah, sekian pembahasan saya terkait jurnal produksi nanas di Nigeria. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit pesan dari saya, berjuanglah untuk meraih cita-citamu sampai kamu tidak tahu caranya menyerah. Sampai jumpa di video selanjutnya.